Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Widya Astuti dengan NIM H54012210078. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu VAR atau Vector Autoregression dan bagaimana cara menginterpretasikannya di RStudio. Oke, pertama, apa sih VAR itu? Jadi VAR atau vector autoregression digunakan untuk memproyeksikan sistem yang terdiri dari variabel-variabel dalam bentuk runtut waktu atau time series, serta untuk mengevaluasi dampak dinamis dari gangguan atau shock yang terjadi di dalam sistem tersebut. Dalam model VAR, yang pertama, semua variabel itu dianggap endogen. Yang kedua, semua variabel saling interdependensi atau saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang ketiga adalah membutuhkan lag variabel untuk menangkap perubahan variabel. Ini siapa dan di mana yang kita menggunakan VAR tersebut. Pertama, model vector autoregression atau VAR itu sering digunakan oleh ekonom, analis keuangan, dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Lalu, biasanya VAR juga sering digunakan dalam analisis makroekonomi, ekonometrika, dan keuangan. Lalu, kapan sih kita menggunakan VAR gitu? Ini tuh kita menggunakan VAR ketika mau mengidentifikasi hubungan dinamis, menganalisis pengaruh kejutan atau shock, yang ketiga menguji interdependensi antar variabel, yang keempat studi hubungan ekonomi makro, dan yang kelima tanpa kebutuhan asumsi kausalitas yang ketat. Lalu, ini mengapa kita memakai VAR? Yang pertama, untuk menangani data multivariat. Yang kedua, menangkap interaksi dinamis. Yang ketiga, memberikan prediksi. Lalu yang terakhir, mengatasi masalah multikolenialitas. Selanjutnya adalah tahapan estimasi VAR. Tahapan estimasi VAR ada 8, yaitu yang pertama adalah uji stasionaritas terlebih dahulu, yang kedua uji lag optimal, yang ketiga uji kausalitas Granger, yang keempat uji stabilitas VAR, yang kelima uji kointegrasi, yang keenam estimasi VAR, yang ketujuh analisis impulse response function atau IRF, dan yang terakhir adalah analisis forecast error decomposition variance. Oke, mungkin segitu aja penjelasan untuk VAR sendiri. Sekarang kita bakalan lanjut untuk mendemokannya di RStudio. Oke, di sini aku udah nulis skripnya langsung ya, biar nanti cepat. Oke, pertama karena skripnya udah ada, kita import dulu datasetnya. Diimport dataset, terus from Excel. Ini cari aja letak data kalian. Di sini aku pakai ini ya, aku mau rename jadi my data. Oke, impor. Oke, ini ya. Di sini aku pakai GDP. GFCF ini tuh kayak investasi gitu dan inflasi. Datanya dari tahun 1986 hingga 2015. Oke, pertama aku mau masang package-package yang nanti dibutuhin terlebih dahulu. Lalu bikin data baru dinamakan TS data. Di sini tahunnya dihapus ya. Lalu TS data tersebut kita ubah menjadi time series gitu, biar nanti bisa diestimasi. Oke, ini bisa dilihat ya buat TS datanya hasilnya. Nah, di sini buat data GDP, inflasi, dan GFCF. Buat inflasi sendiri nih terlihat seperti di tahun 1998 inflasinya melonjak tinggi gitu. Lalu untuk GDP dan GFCF-nya juga di tahun segitu tinggi gitu. Lalu kita uji stasionaritas masing-masing variabel.
Oke, di sini pertama untuk GDP-nya sendiri, GDP sudah stasioner ya, maksudnya belum stasioner ya karena masih di atas 0,05. Lalu buat JFCF juga masih di atas 0,05, begitupun dengan yang inflasi. Cuman ini inflasi di tipe tiganya, oh ada yang udah di bawah 0,05 gitu. Tapi tipe 3 tuh masih kurang gitu. Jadi kita bakalan diferensiasi masing-masing. Diferensiasi pertama, run, ya lanjut. Oke, di sini pertama buat GDP. Oke, di sini buat GDP udah di bawah 0,5 di di tipe kedua ya. Di sini dengan drift tapi nggak ada tren gitu. Oke, selanjutnya buat GFCF juga udah stasioner bahkan di tipe satu gitu. Lanjut buat inflasi juga udah stasioner di sini. Karena semuanya sudah stasioner di diferensiasi pertama, berarti kita lanjut buat apa namanya? Buat lanjut ke analisis VAR-nya. Lanjut kita untuk milih lag maksimumnya, lag yang bakal di. Oke, ini berdasarkan nilai AIC, HQ, SC, dan FEP semuanya menyarankan untuk lag satu ya. Oke, ini udah satu. Kita run. Ya baik, ini hasil buat estimasi VAR-nya dari tadi lag yang udah dipilih. Pertama ini dari buat GDP-nya sendiri, GDP dipengaruhi GDP lag sebelumnya, lalu GFCF, inflasi, dan konstatanya. Nah, di sini bisa dilihat buat GDP sendiri itu tidak dipengaruhi signifikan oleh GFCF gitu. Lalu untuk ini, buat yang kedua, buat GFCF-nya sendiri itu juga eh, buat GDP berpengaruh secara signifikan ya buat nilai GFCF-nya sendiri signifikan tapi minus. Lalu buat inflasinya juga minus tapi kurang signifikan gitu. Lalu buat nilai inflasinya sendiri buat nilai GDP, GFCF dan inflasinya kurang signifikan mempengaruhi. Mungkin lanjut ke langkah selanjutnya itu uji kausalitas Granger. Di sini bisa dilihat ya buat nilai F-testnya 2,067, DF1-nya 2, DF2-nya 72, dan P-value-nya 0,075. Sebenarnya P-value-nya itu kan eh, P-value-nya kan standarnya 0,05 ya. Dan P-value di sini itu lebih dari 0,05 sehingga eh, kita terima H0 berarti nggak ada hubungan kausalitas simultan antara GDP dan GFCF dan INF. Karena sebenarnya VAR sendiri tidak mensyaratkan kausalitas, jadi kita lanjut aja. Kausalitas, oke lanjut. Oke, selanjutnya kita buat cek stabilitas, cek rootsnya. Di sini bisa dilihat buat nilai rootsnya itu
0,8646, 0,559, 0,59,58. Jadi di sini tuh semuanya udah di bawah eh, satu gitu. Berarti model VAR itu stabil dan valid untuk digunakan di analisis dinamis IRF atau FEVD. Mungkin kita lanjut buat uji kointegrasinya. Di sini buat hasil uji kointegrasinya. Buat nilai R-nya buat pertama buat R0 itu 59,19 itu kita kan pakai yang 5% ya. Di sini lebih dari 0,05, lebih dari yang 0,05 yaitu 34,91. Jadi 59,19 itu lebih dari 34,91. Jadi di sini kita gagal tolak H0. Lalu untuk R kurang dari satu, kurang dari sama dengan satunya itu udah mm, oh maaf kebalik. Jadi pertama buat yang R kurang dari sama dengan duanya itu dua, dua dan buat nilai kritisnya itu 9,24. Nah, di sini tuh kurang dari 0, kurang dari 9,24 ini, jadi kita gagal tolak H0, lalu buat di R kurang dari sama dengan satu, di sini udah lebih dari ya, jadi kita tolak H0, lalu buat yang di R sama dengan nol ini juga udah lebih dari, jadi kita tolak H0 gitu. Nah, berarti terdapat dua keintegrasi vektor di antara R2 apa di R2 gitu. Jadi sebenarnya ini tuh datanya udah lebih cocok untuk pakai FECM gitu. Sebenarnya bukan VAR gitu, tapi mungkin kita lanjut aja ya. Sekarang kita lihat buat ininya. Ini buat estimasi VAR-nya. Oh, ini udah sama kayak yang tadi ya. Summary VAR FD. Oh, tadi baru roots-nya aja ya. Oke. Jadi pertama buat GDP equation-nya. Bentar, mana? Nah, di sini buat GDP equation-nya 0,00165, ini tuh signifikan positif. Lalu buat nilai GFCF-nya 0,01847 ini signifikan negatif. Lalu untuk inflasinya di sini nggak signifikan ya karena masih di atas 0,05. Sini. Lalu ini untuk p-value-nya sendiri berarti seberapa besar model ini tuh menjelaskan variabel. Oke, lanjut. Tadi gimana? Oke, sini. Sekarang kita uji diagnostik. Pertama kita cek buat nilai autokorelasinya.
Nah, di sini buat nilai autokorelasinya 0,996 berarti kita tolak H0 atau berarti di sini tuh nggak ada autokorelasinya gitu. Lalu yang kedua, selanjutnya kita uji heteroskedastisitas. Nah, di sini buat uji heteroskedastisitasnya sendiri juga di atas 0,05 berarti kita tolak H0 dan nggak ada heteroskedastisitasnya. Selanjutnya kita cek normalitinya. Nah, di sini p-value-nya kurang dari 2,2 E × 16. Jadi di sini udah kecil banget ya, udah jauh di bawah 0,05. Berarti sebenarnya dari residunya tuh tidak normal gitu. Jadi ada masalah normalitas residual di sini. Mungkin kita lanjut aja buat ke IRF-nya. Oke, jadi ini buat shocknya sendiri itu ada di INF dan buat pengaruhnya terhadap GDP itu GDP merespon positif ya ini jadi sama-sama naik. Lalu terdapat shock inflasi di periode ketiga kemudian menurun secara bertahap dan stabil gitu ini. Terus ini buat confidence intervalnya itu 95% karena ini garis putus-putus merahnya tuh nggak nyampe ke nol gitu. Berarti respon ini tuh secara signifikan secara statistik pada awal periode. Lalu buat GFCF sendiri ini juga bisa dilihat buat responnya juga positif ya pas turun, turun, turun. Terus C1-nya juga tidak mencakup nol di awal. Ini signifikan sementara ya. Ini berarti dapat diartikan bahwa inflasi shock memungkinkan memberi sinyal profitabilitas jangka pendek atau revaluasi aset sehingga investasi naik sesaat. Segitu. Terus buat pengaruhnya terhadap inflasi sendiri, inflasi itu tidak ada pengaruhnya karena dilihat dari yang tadi buat bu- hasil buat model inflasinya itu tidak signifikan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita cek buat FEED-nya. Nah, di sini buat hasil FEVD-nya sendiri. Pertama buat GDP, ini bisa dilihat, bisa di zoom nggak ya? Buat yang paling terang itu nilai inflasi, yang lebih gelap dikit itu nilai GLCF, dan paling gelap adalah nilai GDP. Pertama buat GDP sendiri itu sebagian besar dipengaruhi oleh GDP itu sendiri, kemudian dipengaruhi oleh GFCF dan terakhir inflasi. Lalu buat FEVD nilai GFCF-nya, pertama dia sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap dirinya sendiri, bahkan dari horizon pertama ya. Ini pertama buat nilai nilai pertamanya itu hanya sekian persen yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan tidak terlihat adanya inflasi gitu. Kalau di selanjutnya itu di sini terlihat seperti ada nilai inflasinya, cuman tidak terlalu kelihatan karena mungkin terlalu sedikit gitu. Lalu yang terakhir buat nilai FEVD inflasinya ini juga sebagian besar dipengaruhi oleh GDP. Dan dipengaruhi oleh inflasi itu sendiri itu dikit juga seperti tadi di GFCF. Tapi buat leg-leg selanjutnya dia juga dipengaruhi oleh GFCF walaupun ininya tuh sedikit gitu. Ini juga bisa dilihat bahwa pengaruh GFCF terhadap inflasi dan pengaruh inflasi sendiri itu tuh hampir sama gitu.
Mungkin segitu aja sih yang bisa aku jelaskan. Eh, Mohon lebih dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.